Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya akan membahas sebuah video di mana di dalam video ini saudara-saudara kita umat muslim mengatakan bahwa KKR itu adalah acara tipu-tipu dan acara bohong-bohongan. Dan di dalam video ini saya meluruskan ya pernyataan-pernyataan mereka tentang KKR. Kita dengar dulu videonya sahabat. KKR ya, KKR aku jawab ya, KKR ya. KKR itu mengenai kalau kita khotbah itu apa ada ngadakan gereja ya di acara-acara misalnya di gedung KKR. Masalah KKR ada orang bisa menyembuhkan orang sakit. Setahu saya itu dibayar. Karena tidak akan ada, sudah diteliti pun sekalipun misalnya saya pendeta ngobatin kau Ardi yang gila gitu, saya obatin kamu nih dalam nama Yesus sembuh. Tidak akan mungkin Ardi, karena waktu juga mepet. Tidak lama pendeta itu berdoa, hanya sekitar 1 detik. Udah Ardi, makanya kau kalau mau masalah itu kau belajar nama di dalamnya, biar kau paham. Oke, amplop itu berjalan, paham kau? Sudah, ada orang lumpuh dalam nama Yesus sembuh. Itu tidak akan mungkin Ardi, itu tidak akan mungkin. Kau astagfirullahaladzim, kau baru makan garam, bertanya seperti ini sama orang yang di luar makan garam. Ilmu kau pun tidak ada karena kau cuma ke sekolah yang dekatnya rumah. Jangan kau bilang astagfirullahaladzim Ardi bikin malu orang Kristen kau. Main dikit ya, KKR itu singkatan dari konspirasi kebohongan rohani. Ya, betul. Ya. Sedikit Bang. Oke, bisa lanjut pertanyaan ketiga. Saya kan dilarang menjawab nih. Iya, nanti kami yang banyak. Oke, Bang Bejo mau nambahin silakan. Saya masih mau jawab KKR ya. Jadi kalau mengenai KKR itu sampai hari ini udah beberapa pengelolanya, organisernya itu yang kasus di kepolisian ya. Satu lagi Ardi, aku mau nambah Bejo, takut lupa. Ardi, pendeta yang mengatakan dalam nama Yesus sembuh, masuk rumah sakit Ardi. Nggak sembuh-sembuh penyakitnya. Pergi juga dia ke rumah sakit Badua. Mengenai KKR tadi ya. Mengenai umat Islam yang katanya tidak pernah. Bahkan dari penyembuhan di teman-teman satu. Belum selesai. Oke, silakan Bang Bejo, mohon maaf tadi dipotong. Belum selesai. Ya, katanya agama pembenaran, agama yang paling benar, agama yang disempurnakan. Iya, sebentar Ardi, biar dijelaskan dulu sama Bang Bejo. Nanti Bang Bejonya mau nambahin, nanti kamu pertanyaan ketiga. Silakan Bang Bejo. Saya belum selesai Ardi. Saya belum selesai. Jadi kalau umat Islam kamu tidak tahu ada yang seperti itu ya. Mungkin memang karena banyak umat Islam itu tidak mengekspos untuk mengobati orang misalnya ya. Tapi kamu bisa sebenarnya yang viral banyak ya, Ida Dayak ada ya yang mengobatin itu di TV TPI kenapa nggak lari ke Ida Dayak aja? Kenapa harus lari ke agama kami misalnya? Gitu loh. Enggak juga sebenarnya. Kan yang bawa KKR kau Badua. Itu KKR itu diundang dengan tipuan tadi. Makanya banyak yang jadi kasus. Organisernya banyak jadi masalah karena itu menggunakan tipuan mengundangnya juga. Iya, kalau udah mau tipuan kenapa nggak lari ke Ida Dayak aja? Kenapa harus ke agama kami? Kamu bisa menjamin kalau itu asli Muslim? Ada jaminannya nggak itu yang disembuhkan asli? Saya orang medis Ardi. Kalau memang KKR itu real, udah dipakai sama dunia medis. Pendetanya yang ngobatin itu berobat juga ke rumah sakit. Pendeta yang ngomong kayak gitu masuk juga ke rumah sakit. Nah iya saya tanya, kenapa kalau udah tahu itu tipuan kenapa harus datang gitu loh? Kamu kan siapa yang datang keluar? Siapa yang datang itu orang-orang itu juga. Kaum kalian. Tidak ada kaum yang datang keluar. Pengalaman ya, berdasarkan pengalaman ya. KKR itu sebentar. KKR itu tidak semua umat Kristen juga itu percaya dengan KKR itu karena di sini ya di Kristen yang ada di Aceh ya pendeta-pendetanya sendiri bahkan tidak pernah melakukan itu karena mereka sendiri mengatakan bahwa itu mereka tidak percaya dengan itu. Mereka lebih percaya kepada medis. Itu yang buat seperti itu. Bukannya takut di demo. Pendeta yang di demo kalau bukan di Aceh gitu. Cuman apa nih? Cuman congok doang kayaknya. Apa sih Ardi? Kok maksa? Nggak kok maksa kau? Ya mana suka ini kan acara debat kan? Ini acara saya berbicara. Salah kalau saya satu ngomong. Bentar. Bang Rudi. Bang Rudi. Ya, Ardi. Jangan dulu Bang Rudi.
gini loh, yang kau bilang gini, Ardi, kau bilang kenapa kok orang Islam itu datang ke Kristen? Manalah kami tahu itu orang Islam atau tidak, bisa jadi tipu-tipu. Kalau kau bisa tunjukkan ke kami di sini, kau bawa orangnya ke sini. Jadi jangan paksakan. Tentu agama Ya, Islam. jangan paksakan gitu loh kalau kayak jualanmu gitu ya. Udah, pertanyaan terakhir, ini kita mau diskusi nih, kita mau diskusi bukan dengan curhatanmu. Oke sahabat yang terkasih, saya akan meluruskan fitnah daripada saudara-saudara kita umat muslim dalam sebuah live di channel muslim tentunya ya. Pertama saya akan luruskan, KKR itu adalah ibadah kebaktian kebangunan rohani. Ibadah KKR itu adalah ibadah yang menurut saya ibadah resmi, ibadah yang memerlukan izin. Jadi tidak gampang membuat acara KKR sahabat, tidak semudah yang dipikirkan oleh saudara kita umat muslim ini. Jadi itu ibadah resmi, ibadah yang memang memerlukan surat izin, khususnya dari pemerintah, pihak kepolisian, dan warga di sekitar. Jadi kalau mereka berkata itu acara kebohongan, acara tipu-tipu, berani nggak mereka bertanggung jawab atas pernyataan mereka? Kalau itu adalah acara tipu-tipu, bagaimana mungkin pemerintah mengeluarkan izin tipu-tipu sahabat? Apakah mereka mau berkata pemerintah bekerja sama dengan para komunitas penipu? Dan ibadah KKR dari berbagai macam KKR yang saya lihat itu diawasi oleh pihak kepolisian, bahkan ada juga TNI. Kalau itu adalah acara tipu-tipu kebohongan, apakah mereka juga mau berkata pihak kepolisian dan TNI ikut bekerja sama di dalam acara penipuan dan kebohongan tersebut? Nah, mereka ini kan kita nggak tahu sahabat, mereka ini yang di dalam room ini entah siapa. Nah, mereka seenaknya sendiri menuduh KKR itu ibadah kebohongan. Oke, yang kedua, di situ dikatakan oleh mereka tentang pengobatan-pengobatan ya. Nah, perlu saya luruskan, KKR bukanlah acara pengobatan, tetapi KKR adalah acara kebaktian kebangunan rohani, di mana orang-orang Kristen itu dipompa lagi rohaninya, dibangunkan kembali. Kalau ada pun acara kesembuhan itu hanya selingan sahabat, tetapi intinya pada dasarnya KKR itu adalah kebaktian. Nah, bukan acara tipu-tipu loh ya, bukan acara tipu-tipu seperti kata mereka, tetapi kebaktian, bukan acara pengobatan, bukan. Jadi itu hanya selingan, dan kesembuhan itu pun itu sesuai dengan iman masing-masing yang hadir di tempat itu. Ada nggak orang yang tidak sembuh? Ya ada. Pendeta hanya sebagai sarana untuk mendoakan. Pendeta yang mendoakan itu pun ya bisa jadi imannya juga tidak terlalu besar, tetapi yang minta didoakan ini imannya sangat besar, percaya bahwa Yesus menyembuhkan, makanya dia sembuh. Ada nggak KKR yang tidak ada acara kesembuhannya? Ya banyak lah sahabat. KKR itu kan macam-macam. Ada KKR pujian penyembahan, ada KKR pengajaran, khotbah dan yang lain-lain. Banyak saya temukan KKR kok yang tidak ada doa kesembuhan, banyak sekali sahabat. Itulah sebabnya saya katakan pada dasarnya KKR itu adalah kebaktian, kebangunan, membangunkan rohani orang-orang Kristen. Ketiga, ada seorang muslim yang berkata di dalam video itu, orang didoakan dalam 1 detik. Ini adalah fitnah sahabat. 1 detik. Saya belum pernah tuh temukan ada pendeta atau hamba Tuhan mendoakan umat itu dalam 1 detik. Bilang dalam nama Yesus saja sudah melebihi dari 1 detik. Gimana caranya mendoakan orang 1 detik? Ini kan fitnah sahabat. Nah, yang ketiga, mereka menuduh KKR adalah acara pengobatan tipu-tipu. Tetapi di dalam video itu ada seorang muslim berkata di Islam ada kok katanya, dan itu benar. Nah, disinilah kita tahu sahabat, mereka menjelek-jelekan Kristen. Oh, kalau itu acara Kristen bohong-bohongan. Oh, kalau itu acara kami, acara Islam, itu benar. Nah, kan itu sahabat, itunya pada dasarnya. Kalau acara Kristen bohong-bohongan. Nah, ini kan sudah fitnah ya. Mereka tidak pernah Kristen, mereka tidak pernah berada dalam KKR tersebut, tetapi merasa sok tahu tentang KKR. Gitu loh. Yang keempat, di dalam video itu juga ada yang berkata ya tentang tim medis. Nah, katanya tim medis tidak setuju. Saya sudah pernah menjadi bagian panitia dalam KKR. Tidak mudah dan tidak gampang membawa pasien dari rumah sakit ke ibadah KKR. Itu perlu izin, perlu persetujuan dokter dan surat menyurat yang lain-lainnya sahabat. Ya, jadi tidak mudah dan sangat sulit sahabat izinnya itu. Nah,
Kalau si saudara kita umat muslim dalam video ini berkata bahwa itu bertentangan dengan medis dan yang lain-lainnya, apakah dia mau menuduh bahwa pihak-pihak rumah sakit, pihak-pihak medis bekerja sama dengan ibadah penipuan atau acara-acara penipuan yang dia katakan KKR tersebut? Berani nggak dia bertanggung jawab dengan pernyataan dia? Kalau dokter tahu itu acara tipu-tipu, tidak mungkin dia keluarkan izin surat menyurat memperbolehkan pasien dibawa ke KKR. Gitu loh sobat. Memang di KKR saya pernah lihat ada pasien-pasien di rumah sakit dibawa pakai ambulan ke acara KKR itu untuk didoakan oleh pendeta. Pada dasarnya itu untuk didoakan sobat, bukan untuk disembuhkan. Kesembuhan itu sesuai dengan iman masing-masing. Salah. Saudara kita umat muslim yang ada di dalam video ini berkata itu acara pengobatan-pengobatan, ngawur itu sahabat. Kalau dibawa pun pasien dari rumah sakit ke acara KKR, pada dasarnya itu adalah untuk dibangunkan kembali imannya, dibangunkan kembali rohaninya si pasien ini, supaya semakin semangat mengikut Kristus. Kalau dia sembuh pun itu anugerah, anugerah sahabat. Itu kasih karunia Tuhan, itu sesuai berarti dengan imannya. Nah, itulah saya katakan mereka tidak mengerti apa-apa tentang KKR, langsung memfitnah, ngomong asal ngerocos kan gitu ya sahabat yang terkasih. Dan parahnya lagi, mereka ini sampai ya memfitnah KKR itu, tetapi tidak bertanggung jawab dengan perkataan mereka. Kan mereka nggak tahu KKR itu diamankan oleh pihak kepolisian, dijagain oleh TNI, surat izinnya pun susah gitu ya. Itu banyak izinnya itu sahabat. Makanya KKR itu kadang-kadang kalau tidak lengkap surat izinnya pernah dilarang. Nih ada cuplikannya. Banyak KKR itu dibubarkan sahabat. Ya mungkin tersangkut dengan surat izin atau yang lain-lainnya gitu kan. Jadi KKR yang sebenarnya itu bukan seperti kata mereka ini. Kan tidak mungkin pihak pemerintah dan pihak kepolisian TNI ikut bekerja sama dengan acara penipuan kalau mereka katakan KKR itu adalah penipu. Kan mereka tidak bisa menunjukkan siapa penipu-penipu itu semua. Apakah semua pendeta-pendeta atau romo-romo yang melakukan KKR itu adalah penipu semua? Ya dibuktikanlah siapa, kan gitu. Nah itulah sahabat yang terkasih yang saya luruskan mengenai KKR yang kata mereka acara kebohongan dan fitnah yang sungguh sangat luar biasa yang mereka sampaikan tanpa data, tanpa bukti yang konkret ya. Tapi mereka dengan licin sekali mulutnya untuk memfitnah ibadah KKR. Jadi ibadah KKR itu fokus dasarnya sebenarnya bukan acara pengobatan. Walaupun memang ada di dalam KKR itu ada orang yang disembuhkan. Ya, tetapi pada dasarnya KKR bukan itu. KKR itu adalah ibadah kebaktian kebangunan rohani gitu. Dan itu perlu izin. Dan saya belum pernah menemukan sebuah KKR yang tidak ada izinnya. Susah loh KKR itu. Makanya sekarang saudara lihat betapa susahnya kalau kita mau bikin acara KKR untuk mendapatkan izinnya itu sangat susah sekali sahabat. Sangat susah izinnya. Banyak dibatasi loh. Ya mungkin kalau di daerah mayoritas Kristen ya gampang ya. Tapi kalau di daerah-daerah kita ini susah sahabat. Payah, waduh, ribet. Dana pun sangat besar yang harus dikeluarkan untuk membuat sebuah acara KKR. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Itulah pernyataan saya kepada saudara-saudara muslim yang ada di dalam video ini. Tuhan berkati, shalom.